Pemirsa, kembali lagi bersama kami di podcast Kodim 0912 Kutai Barat, negara hadir untuk rakyat. Dan saya Mikael akan menemani Anda dalam perbincangan kali ini. Dan di Kutai Barat, pemirsa, tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga kolaborasi untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat, mulai dari ketahanan pangan, air bersih, karhutla, hingga pembangunan di wilayah terpencil. Lalu seperti apa sinergi antara Kodim 0912 Kutai Barat bersama dengan pemerintah daerah? Kali ini dalam perbincangan ini akan menjawab berbagai tantangan tersebut, dan saya sudah bersama dengan dan tim 0912 Kutai Barat, Francisco dan Pak Sekretaris Daerah dan Pak Victory berbincang terkait dengan seperti apa sih kolaborasi yang sudah dilakukan oleh Kodim dengan daerah untuk membangun. Dan mungkin Bapak Dadim, saya izin Dadim, ini peran Kodim sendiri menurut Bapak dalam mendukung pembangunan untuk membantu mengatasi berbagai persoalan di Kutai Barat ini seperti apa sih Pak? Baik, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Benda dan Mas Neto yang sudah mengakomodir kegiatan ini. Tentunya ini adalah hal yang luar biasa, ini menjadikan momentum bagi kami bisa memberikan informasi khususnya bagi masyarakat di Kutai Barat, dan sebagai bentuk rasa terima kasih juga kepada Pemda Kutai Barat, kepada Bapak Bupati, seluruh jajaran Pemda. Yang pertama yang menjawab dari pertanyaan Mas Neto tadi, tentunya kehadiran Kodim di sini bertanggung jawab terkait aspek keamanan dan ketertiban, berkolaborasi dengan Polres Kutai Barat. Di sisi lain kita juga memiliki tanggung jawab yang tidak biasa-biasa saja. Saya bilang, dibilang berat harus kita laksanakan. Tentunya hal tersebut adalah bentuk support kita kepada Pemda. Saat ini kita intens berkomunikasi dengan Pemda, dan saya juga langsung berkomunikasi ke Pak Bupati apabila ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya perlu support dari Pemda. Bisa saya jelaskan, yang pertama, di kurun waktu kepemimpinan kami selaku Dandim 0912 Kutai Barat, kita sudah berhasil menyelesaikan program CMMD, Tentara Manual Membangun Desa. Kemarin kita selesaikan di Linggang Amer. Kami boleh menjelaskan di situ ada beberapa kegiatan. Tentunya kegiatan ini disupport full oleh Pemda secara anggaran. Yang pertama, kami menyelesaikan betonisasi atau semenisasi di daerah Linggang Amer sepanjang 405 meter. Kemudian kita juga membangun MCK beberapa titik di daerah Tering yang dari Pemda diusulkan untuk disupport di daerah itu karena merupakan daerah masih kategori daerah kumuh, daerah Kutai Barat ini. Kita juga melaksanakan sumur bor di situ. Kemudian kita juga melaksanakan pembersihan di beberapa kampung di wilayah situ. Kemudian kami juga membantu masyarakat komunikasi baik dengan unsur yang ada di kecamatan, dengan Bapak Petinggi. Kita mengadakan lomba di bendungan Lapak Oros waktu itu. Pak Sekda juga hadir itu. Itu kita tanam pohon juga, Pak. Jadi itu komitmen kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemda melalui CMMD. Yang terpenting adalah kehadiran Kodim ini memang dirasakan oleh warga Kutai Barat, khususnya di lokasi yang kemarin menerima bantuan. Oh iya, satu lagi Mas, kemarin kita juga menyelesaikan satu unit rumah yang awalnya tidak layak huni, jadi layak huni. Jadi kan Mas, yang kami singgung singkat terkait
TMMD. Ya, kalau tadi jalan, kemudian air bersih tadi disebutkan Pak ya, lokasinya di mana ada yang di tadi kalau yang rumah layak huni tadi di mana ya? Di Kampung Linggang Amer. Oh sama, di situ juga. Karena sektor TMMD kita waktu itu di Kampung. Oh Linggang Amer. Ya, terkait dengan program TMMD Pak Dandim kan tadi Bapak sudah menyebutkan ada apa namanya pembangunan semenisasi jalan, MCK, kemudian air bersih ya. Ini Ya. bagaimana sih Kodim menentukan prioritas dalam pelaksanaan program ini? Oke, awalnya supervisi Kodim untuk kegiatan ini memang ada di staf teritorial. Ada pastikan kami, Letnan Wahyudi ini berkomunikasi dengan staf Pemda. Ya. Jadi kita berdiskusi melalui rapat kecil. Pada intinya mana kampung yang akan diprioritaskan, kami ngikut. Mana kampung yang bisa dijadikan sasaran untuk melaksanakan PNMD, kita support. Ya. Bentuk kegiatannya apa, kita sumbang saran. Kita cari mana rumah yang penduduk yang memiliki prioritas untuk dibantu. Ya. Baik. Kalau respon masyarakat seperti apa? Nah ini yang luar biasa ini Pak Petinggi di Linggang Amer, saya lupa lagi. Hermanto. Dari hari awal kita peninjauan, wah udah support banget. Awal kita meninjau. Kemudian beberapa usulan rumah yang harus dibangun ini, dan yang luar biasa itu yang perlu saya sampaikan pada saat kegiatan itu, di desa ibu-ibu PKK-nya yang masak. Dari hari pertama sampai selesai. Kemudian beberapa kegiatan kan kita juga melibatkan unit teritorial pembangunan yang ada di Jepang. Kita hadirkan di situ, kita istirahatkan di kantor desa. Itu saya lihat harmonisasi tentara dengan masyarakat yang di situ sangat luar biasa. Dan buktinya jalan semenisasi itu kita bahu-membahu dengan aparat pusat juga membantu, kemudian aparat kampung juga membantu, masyarakat juga membantu. Kita punya waktu 30 hari, kita bisa menyelesaikan itu. Hamin 4 hari sudah bisa selesai dengan cara manual. Kondisi bulan puasa. Waktu itu. Kalau TNI luar biasa ya, biar di bulan puasa harus semangat. Ya. Betul. Baik, mungkin saya ke Pak Erik dulu Pak ya. Pak Dandim ini terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan Kodim 0912 Kutai Barat Pak dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Kutai Barat ini dan pelayanan informasi tadi seperti apa pemerintah melihatnya Pak yang sudah dilakukan oleh Kodim? Pertama-tama terima kasih pada Pak dan Pak Dandim, terima kasih Pak sudah diundang di kegiatan ini. Jadi kami sangat mengapresiasi atas kegiatan yang dilaksanakan pada siang hari ini. Dan terkait apa yang telah dilakukan TNI dalam hal ini Kodim 0912 kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Barat, kami sangat mengapresiasi dan mengangkat hormat lah Pak. Artinya begini, seperti apa yang topik kita ini, negara hadir untuk rakyat. Dan salah satu dasar berdirinya negara itu adalah adanya rakyat. Dan TNI di sini membuktikan kehadiran TNI kepada rakyat itu dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satunya TMMD. TMMD ini kalau tidak salah 2 tahunan Pak ya. Setahun sekali kena wilayah kita kena dan memang kemarin dari awal teman-teman Kodim intens berkomunikasi dengan Pemda, dalam hal ini Pak Wahyudi. Kebetulan pada saat itu dengan saya juga komunikasinya, jadi menunjuk beberapa lokasi terkait tentang di mana, dan memang situasinya saat itu ada 2 tempat Pak ya, di Linggang Amer dengan di Tring. Nah, yang tidak kita duga-duga memang serba cepat ini Pak. Jadi semua itu pada saat bulan puasa pengerjaannya cepat,
dan tidak sampai di penutupan sudah jadi. Jadi itu semenisasi maupun rumah tidak layak huni itu semua sudah terlaksana dan jadi dan bisa dipergunakan. Dan kami sangat mengapresiasi untuk hal tersebut dan pemerintah daerah juga selanjutnya, karena pembangunan ini tentunya ke depannya perlu ada pemeliharaan. Nah itu kita sinergitas di dalam RPJM kita dan Renja, sehingga apa yang telah dibangun oleh teman-teman TNI nanti tetap bisa terpelihara ke depannya, baik rumah maupun semenisasi dan hal lain yang telah dilakukan oleh TNI itu dipelihara oleh Pemda melalui anggaran-anggaran dan kegiatan yang ada di masing-masing OPD. Ya, baik. Pak, kemudian dari program salah satu ini kan program TNI adalah TMMD ini, Pak ya. Sudah berlangsung bertahun-tahun kalau di Kutai Barat ini, dan dampaknya menurut Bapak di masyarakat, kalau pemerintah menilai dampak dari program TNI ini, Pak, yang TMMD ini ke masyarakat seperti apa, dan bagaimana pemerintah kira-kira memastikan keberlanjutan program TMMD ini, Pak? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, masyarakat sangat terbantu, bahkan seperti yang disampaikan Pak Dandim tadi, animo masyarakat itu sangat cepat dan sangat senang, sampai dengan keaktifan dari seluruh masyarakat, itu tanpa diminta Pak. Dapur umum, karena pada saat itu saya juga ada di situ, dapurnya itu hal yang tidak disangka-sangka juga memang. Bahkan mungkin dari Pak Dandim sendiri tidak menyangka bahwa di luar ekspektasi. Nah, artinya dari situ kita bisa menilai bahwa masyarakat sangat terbantu. Beberapa hal di situ, semenisasi jalan yang memang selama ini belum masuk ke arah situ, ternyata sudah, dan itu kan masuk ke dalam ladang-ladang masyarakat, sehingga itu membantu juga mereka untuk menuju posisi ladang, melewati makam, lalu rumah tidak layak huni itu sampai sekarang ditempati dan sangat berguna bagi warga yang menempati itu. Satu tadi Pak, pertanyaan saya soal pemerintah untuk memastikan keberlanjutan program TMMD ini, Pak. Ya, untuk memastikan itu kita sudah memasukkan di dalam RPJMD maupun Renja kita, dan nanti ke depannya juga kita tetap akan mensupport TNI, artinya mensupport dan dengan maksimal dan dengan kondisi kita juga yang memang kita ketahui bersama. Penurunan PKB, tetapi ini memang suatu komitmen kita bersama dari awal, karena program dari TNI ini betul-betul menyasar kepada masyarakat. Siap. Baik, saya kembali lagi ke Pak Dandim. Pak Dandim tadi kan katanya waktu TMMD yang lalu Pak, kerjanya cepat Pak ya. Bulan puasa ada cerita anggota yang batal nggak nih Pak? Batal puasa. Ya. Kalau kegiatan TMM ini ada cetak sawah juga Pak? Oh, itu di luar. Kami jelaskan karena Mas nanya, ada beberapa kegiatan yang saat ini intens dilakukan oleh Kodim secara nasional ya. Salah satunya Kodim Kutai Barat. Program tersebut memang direct dari Kementerian Pertanian untuk menambah luasan sawah. Karena di Kalimantan Timur ini perlu update. Oh, ini di luar TMMD Pak ya? Di luar nanti. Itu dari Kementerian Pertanian. Kemudian kita sebagai Kodim dituntut untuk ikut berpartisipasi mewujudkan tambahan luasan sawah. Kita sudah mengerjakan di daerah Penawe Mas, di Kecamatan Bungan. Kemarin kita sudah melaksanakan tanam perdana dihadiri oleh Kadis Pertanian. Kita sudah mengerjakan membuka lahan di situ kurang lebih 60 hektar. Memang kondisinya rawa bergambut. Kemarin sempat 1 unit hektar tenggelam sebenarnya. Karena kondisinya. Tapi ini menjelang akhir-akhir minggu ini kan musim panas. Itu menjadi hambatannya beralih ke sumber air. Siap. Kita sampai dengan olah lahan. Namun saya mengapresiasi kepada masyarakat, mereka bahu-membahu sih kemarin, bagaimana caranya proses olahan ini berlangsung dengan maksimal. Kemudian karena di situ sektornya sudah selesai, kita berpindah ke ini Pak, daerah Gunung Baya. Di situ sekitar 100 hektaran harus kita buka. Itu sudah terbuka semua Pak? Sudah terbuka semua? Belum. Kan on progress. Sedang on progress. Ini agenda tahun ini yang harus diselesaikan. Harus dilaksanakan. Apa masih ada kendala Pak di lapangan? Ya tentunya karena kita dituntut sampai dengan olah lahan ya,
Pertama kita memang butuh bibit. Kami sudah koordinasi ketat dengan dinas pertanian. Kelompok tani, kemudian alat pertanian di masyarakat lokal sudah siap. Ini sampai sekarang masih progres untuk olah lahan di kampung kita. Nanti kalau di Gunung Bayan ini kita buka, kita rangiring dan leveling sampai setiap olahan. Tentunya kalau kita biarkan kan tumbuh rumput. Nah, harapannya setelah dikerjakan itu langsung tanam. Dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan musim kemarau yang berkepanjangan ini segera turun hujan. Ya betul Pak. Karena tantangan nyambungnya ke mana Mas? Karhutlah betul ya. Nah ini Pak, kalau untuk cetak sawah ini koordinasinya ke pemerintah gimana Pak? Dari TNI ke pemerintah daerah maksudnya? Kalau Pemda memang ini dilaksanakan oleh Kodim. Pada waktu ini Pemda menjadi supervisi. Pengawasan langsung dimiliki dari Dirjen LIP. Kemudian kesehariannya ya kami selalu berkomunikasi dengan Pak Kadis Pertanian. Mudah-mudahan kelompok tani yang ada di kampung-kampung setempat yang kita kerjakan itu siap dan aktif. Ini kan Pak sudah kita lalu didorong di bagian itu saja. Oke. Kalau melihat potensinya Pak Sekda untuk ketahanan pangan kita di Kutai Barat ini apa yang sudah dilakukan melalui program cetak sawah tadi seperti apa Pak? Ya, lagi-lagi terkait tentang cetak sawah yang sudah dilaksanakan TNI melalui Kodim ini, itu sangat pas dan mengena. Seperti saya sampaikan di awal tadi, memang program-program TNI ini selalu menyasar kepada kebutuhan dan memang apa yang menjadi dasar daripada kebutuhan masyarakat. Nah, terkait tentang cetak sawah ini, artinya kita sudah berkoordinasi juga, artinya kolaborasi dan bersinergitas dengan TNI. Dan memang sebenarnya kalau kita lihat yang menjadi dasar sebenarnya permasalahan ke depannya ini Pak, itu konsistensi daripada produksi. Artinya pada saat kita mencetak sampai dengan mengolah, saya pikir itu dengan kita saling berkoordinasi akan jadi. Cuma nanti konsistensi daripada produksi terus permintaan daripada pasar yang harus kita jaga sehingga kita bisa menjadi lumbung. Nah, itu memerlukan lebih lagi sinergi dengan TNI yang mana kita ketahui teman-teman Babinsa Pak ya yang di tingkat bawah ini sangat intens. Kita akan mengkolaborasikan dengan teman-teman penyuluh pertanian kita yang ada di kecamatan dan di kampung dan juga kelompok tani yang ada, sehingga kedepannya seperti yang disampaikan Pak Dandim tadi tersounding ke kita dan kita saling mengkonekkan sehingga bukan hanya mencetak tetapi menjaga konsistensi daripada produksi dan memenuhi pasar yang ada. Ini Pak Dandim apa seterusnya gitu dikelola oleh TNI atau ke masyarakat nanti? Kita hanya menyiapin lahan sampai dengan ini. Nanti ke masyarakat itu yang milik masyarakat. Kan setiap kampung itu sudah terdata. Jadi syaratnya bisa mencetak sawah itu Mas, kita informasikan harus ada petaninya dulu. Kalau di desa itu tidak ada kelompok taninya, itu tidak tidak dibuka. Tidak bisa terwujud. Betul sekali kata Pak Sekda tadi. Sawah ada, sudah siap. Nah, kelompok tani kerja. Komitmen untuk kontinuitasnya harus besar itu. Karena kan tradisi di sini modal ya. Betul. Iya betul. Ya kan Pak Gunung. Ini kita harus berkata kalau wilayah sini itu yang bagus di Gambut Makmur. Kemarin saya sudah pernah ikut panen raya bersama itu. Ini menjadi sawah gunung. Kebiasaan ini kita putar menjadi sawah yang sawah basah, ada hujan. Pak Sekda ini kalau misalnya sudah nanti sudah cetak sawah, kira-kira dukungan seperti apa nih Pak yang akan diberikan oleh pemerintah daerah dan dampak ekonomi seperti apa yang mungkin bisa dirasakan diberikan oleh petani nantinya Pak? Tentu saja kita melalui Dinas Pertanian sudah menyiapkan tentang
skenario ataupun hal-hal yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi yang pertama tadi memang itu perubahan mindset Pak, seperti yang disampaikan Pak Dandim. Selama ini kita berladangnya itu kan gunung. Nah ini sekarang kita ke arah sawah. Memang untuk sawah ini kita membutuhkan bimbingan bukan hanya dari teman-teman PPL maupun dari Dinas Pertanian, tetapi juga bantuan dari teman-teman Kodim. Nah, di sini kan Babinsa kita bisa lihat sendiri memang aktif. Jadi Babinsa ini mohon izin Pak Dandim, kalau saya lihat bukan hanya sebagai penjaga keamanan saja, tetapi mereka di sini juga bertindak untuk pertanian, bahkan untuk mencegah stunting dan segala macam. Jadi tanggung jawabnya banyak. Nah, memang kita membutuhkan yang begini-begini itu Pak. Artinya kalau kita di pemerintah daerah itu kan terbagi di dalam OPD. Tapi kalau TNI ini sepertinya Babinsanya merangkap semua ini. Tetapi memang bisa Pak. Jadi penyuluhan ke depannya nanti kita akan melibatkan sehingga dia secara kontinu seperti saya sampaikan di awal, konsistensi daripada produksi itu yang kita coba tanamkan di masyarakat sehingga itu nanti bisa memenuhi pasar, bukan hanya pasar di Kutai Barat tapi bisa juga keluar, sehingga itu pasti mengangkat perekonomian masyarakat yang ada. Dan untuk diketahui juga untuk di Bongan itu sudah ada beras lokalnya. Saat ini sudah ada Pak, beras durian namanya. Itu sudah ada dan dipasarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Itu yang coba kita up lagi Pak ya dengan bantuan TNI tentunya. Pemerintah Pak ya langsung menangani pemasarannya Pak ya, yang di Bongan itu. Untuk pemasaran itu nanti kan diatur oleh Dinas Koperasi. Ketapang, Dinas Ketahanan Pangan. Itu untuk penyaluran dan untuk penyimpanan gudangnya. Pak Dandim, kalau mendengar dari Pak Sekda ini sebenarnya seperti apa sih Pak dukungan yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah selama ini terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan oleh Kodim sendiri Pak? Terkait dukungan yang sudah diberikan pemerintah Pak, sinergi lah mungkin Pak ya? Ya, kami pikir dalam level strategis kami komunikasi dengan Pak Bupati sangat mengapresiasi ya, beliau sudah selalu menanyakan jadi bagaimana kita dalam melakukan kegiatan di bawah keamanan selalu bertanya seperti itu. Bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan dengan dalam kegiatan yang sifatnya kita berkolaborasi dengan PMK ya tentunya saya juga angkat jempol karena dari dinas pasti ke sini berkomunikasinya tidak lewat HP ya tidak face to face. Kan saya merasa terhormat sekali. Kegiatan yang sifatnya harus dikerjakan oleh Kodim terkait yang bersentuhan dengan masyarakat, contoh pembangunan rumah tidak layak ini, kemudian kami baru saja menyelesaikan 2 titik pembangunan TMAB, Tentara Manual Air Bersih Pak, di Sumur Bor, di Kampung Jengan, Jerang, dan Kampung Jengan Danung di Daman. Itu ya saya laporkan kemarin terkait kepada dinas terkait, kemudian pada waktu peresmian juga kita cek sama-sama, kita sempat sikon dengan Bapak Presiden karena ini juga merupakan program unggulan dari TNI nanti Pak. Sampai dengan sekarang 3.000-an titik di seluruh Indonesia termasuk air bersih. Berbeda. Di beberapa lokasi sudah kita survei Mas di Kutai Barat. Kita tinggal menunggu petunjuk untuk yang di Kutai Barat ini dikerjakan kapan. Kami menghimbau juga kepada Babinsa apabila ada masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait akses jalan bisa disampaikan kepada Babinsa. Itu akan mendapat perhatian dari pusat. Oke, baik Pak Dandim. Tadi Bapak sempat menyinggung soal karhutlah Pak ya. Ya. Ini musim kondisi sekarang nih Pak, kondisi panas begini Pak, kemarau. Dalam membantu pemerintah daerah Pak untuk menghadapi ancaman karhutlah khususnya dalam pencegahan Pak ya di tingkat kampung ini seperti apa Pak? Terkait bencana karhutlah ini kan
hal yang perlu diantisipasi ya. Khususnya di wilayah kita nih. Ya. Ya Pak Bunda. Ya. Kemarin dalam 2 minggu terakhir hampir tiap hari kami menerima laporan kebakaran khususnya di daerah Damai ke sana. Kita tidak tahu penyebabnya apa. Kita juga yang utama adalah melakukan sosialisasi nih. Ya. Tugas Babinsa banyak Pak. Sampai sosialisasi. Ya, kita kolaborasi dengan Babinsa Tipmas juga. Itu tanggung jawabnya seimbang kalau terkait kegiatan bencana itu. Ada hal-hal masyarakat kumpul kita sampaikan. Yang berbahaya ini yang rokok-rokok ini. Ya. Rokok lempar sembarangan. Sembarangan. Beberapa analisa ke arah itu. Karena yang kebakaran ini bukan kampung. Hutan ini. Oke. Yang merupakan perlintasan. Dan dengan itu bisa terjadi. Apabila ada kejadian malam, pagi, siang itu Babinsa memiliki tanggung jawab untuk siapa cepat dia harus lapor cepat. Kamu cepat, lapor cepat. Nah, itu semboyan Babinsa Pak. Menemukan kejadian ini langsung koordinasi dengan BPBD wilayah. Kemarin kita sudah memadamkan beberapa titik. Kami ucapkan terima kasih juga Pak. Pasti kami koordinasi dengan Kepala BPBD, responnya sangat luar biasa. Kami juga punya 1 unit alat pemadam kebakaran yang kita gerakkan juga. Bahkan saya kemarin perintahkan 1 unit pemadam kebakaran ini karena di daerah Damai kering, kita dorong sana, kita bagi-bagi air bersih. Itu juga kita lakukan upaya-upaya itu. Yang menonjol terakhir ini di daerah Muara Ohong, kita hubungi Panoto. Di situ kendalanya manusia tidak bisa sampai di lokasi ini. Ya, titik apinya. Orang-orang itu nggak bisa Pak. Pantau dari kejauhan. Mobil BPBD kemudian masyarakat membuat posko kemudian akan berstandby memantau. Harus siang ini asap sudah mulai menipis kemudian kita berdoa supaya hujan turun itu hujan. Amin Pak. Ini kan musim berladang juga Pak ya. Kalau bulan-bulan ini Pak ya? Ada Pak? Terpantau Pak? Saya pikir ada beberapa titik yang sudah siap berladang ya, misal gitu kan. Sudah Agustus ke sana itu. Nah, membakar lahan gitu ada apa? Membakar ladang. Kami sudah menghimbau ya. Kalau yang sifatnya disengaja, wah itu bisa urusannya dengan Polres ya. Kemarin kita sudah sampaikan juga, bakar ladang itu bisa kena. Tidak kan, itu merusak lingkungan. Kita juga sudah sosialisasikan. Ya mudah-mudahan masyarakat juga memahami hal itu ya. Karena apapun bentuknya, kalau ini menjadi bencana, ada juga yang berusaha. Kalau dari pemerintah daerah bagaimana kira-kira peran Sekda mengatasi bersama dengan TNI Polri, strategi seperti apa kira-kira yang sudah dipersiapkan untuk pencegahan Pak ya? Pencegahan bukan hanya penanganan ketika ada kebakaran hutan dan lahan seperti itu. Karhutla ini sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya bukan hanya permasalahan di Kutai Barat saja Pak, tapi dia sudah ke nasional bahkan keluar juga. Kita juga sudah berkoordinasi, kebarusan juga 2 hari yang lalu dengan Kalaksa BPBD Provinsi. Jadi ada beberapa hal-hal yang disepakati bersama untuk seluruh kabupaten kota yang terkena dampak karhutla ini, yaitu kita memitigasi, dan salah satu mitigasi yang paling utama itu adalah kolaborasi yang sangat besar, dan bagaimana kolaborasi ini sangat luar biasa, bukan hanya Pemda dengan TNI tetapi dengan stakeholder terkait lainnya sampai dengan tingkat kampung. Nah, artinya beberapa mitigasi lainnya, pencegahan itu sudah seperti sampaikan Pak Dandim tadi, ada beberapa posko yang dibuat, juga kita membuat celah jangan sampai ini menyasar masuk ke dalam pemukiman. Nah, hal itu juga yang kita jaga dan sangat membutuhkan kolaborasi yang sangat besar dan juga anggaran tentunya, dan kita
breakdown ke dalam anggaran kita juga ke depannya. Itu juga kita turunkan langsung ke kampung Pak, karena kampung ini salah satu pemerintah terbawah tetapi dia merupakan terdepan, ujung tombak ya. sehingga ujung tombak ini juga kita minta mulai tahun kemarin sebenarnya untuk pengadaan hidra pompa itu yang untuk di masing-masing kampung itu sudah harus ada juga, itu sudah tersiagakan, dan saat ini juga ada beberapa mobil pemadam yang di kecamatan masing-masing itu sudah standby. Dan nanti mungkin kita kolaborasikan dengan teman-teman TNI, Polri juga, bagaimana kita memaksimalkan terkait untuk pencegahan ini. Itu kita. Baik. Pak Dandim tadi menyinggung ini Pak ya, ada pembangunan air bersih kepada warga begitu Pak. Tantangan yang dihadapi di lapangan Pak, ini kan nggak semua wilayah itu enak jangkauannya Pak ya. Ada yang juga yang sulit air bersih, itu gimana Pak? Oke, dari dua pekerjaan yang sudah kita selesaikan dan sama dengan Bandung itu levelnya hampir sama Mas. Itu sumber air bersihnya tidak ada. Orang itu ambil air bersih di sungai. Bila saya lihat airnya juga agak merah airnya. Tapi ya itulah rutinitas mereka. Jadi kemarin kita proyeksikan di situ karena kita yang kita utamakan adalah dari segi prioritas ya, penerima manfaat yang pertama. Dengan kehadiran atau realisasi sumur bor itu, saya lihat masyarakat sekarang sangat cukup terbantu ya. Boleh kalau wilayah damai dengan Bandung itu jalannya kan selalu berdebu. Betul. Kondisi airnya kurang sekali. Itu sekarang free untuk masyarakat, silakan mengambil apabila diperlukan, bawa ember dan ini, karena tandonya ukuran 10.000. 10.000 lumayan Pak ya. Tapi itu berlanjut Pak ya programnya? Dari berlanjut tahun ke tahun gitu? Ini kita sedang menampung aspirasi apabila ada masyarakat yang membutuhkan dan kita nilai layak untuk dibangun, akan kita laporkan. Sejauh ini sudah ada Pak yang minta dibangunkan? Karena kemarin dengan ada kegiatan ini sama di Bandung ada juga, ya beberapa sudah kita himpun ini. Tapi kalau saya boleh bersaran Pak Sekda, daerah Bongan ini juga sangat tantangan air bersihnya dengan luar biasa. Kita sudah cari info di Bongan itu hampir di bor 100 meter lebih belum keluar air. Kami juga tidak tahu kondisi dalam tanahnya seperti apa. Baik. Kodim memulai Pak Sekda ya dengan secara bertahap, secara berkesinambungan juga nanti untuk air bersih. Sebentar di Kutai Barat ini Pak Sekda, apa sih Pak yang menjadi kendala penyediaan air bersih kita ini Pak, dan untuk program jangka panjangnya seperti apa nanti untuk penyediaan air bersih ini sendiri dari pemerintah Pak, di sisi pemerintah? Jadi menjawab terkait ini memang yang paling utama itu adalah keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur kita dalam menjangkau seperti yang sampaikan Pak Dandim tadi, itu juga sudah kita petakan, dan ke depannya nanti melalui APBD juga kita akan menyupport PDAM untuk segera menyambung dan juga memetakan beberapa titik yang seperti di Bongan tadi, kita buat sumur-sumur bor di titik-titik tertentu, lalu memperluas spam ini, sistem penyediaan air minumnya itu dari infrastruktur sampai dengan mengalirnya air itu kita segerakan, dan ini saat ini sedang on progress oleh PDAM, dan semoga cepat selesai. Karena juga kita lihat tantangan juga saat ini kemarau, jadi kemarau ini juga membuat debit air yang tadinya surut sehingga membuat air ini agak susah pengolahannya. Mungkin itu berproses ya. Masih banyak Pak catatan di Kutai Barat ini yang wilayah yang belum dijangkau air bersih Pak? Banyak Pak, terutama di daerah-daerah yang agak jauh, dan tapi saat ini untuk pipanisasinya, untuk infrastruktur spamnya sedang dibuat. Termasuk yang di Bongan seperti sebagian. Iya, di Bongan. Di Bongan itu di beberapa kampung mereka sudah melalui dana desa itu membuat pipa, cuma hanya untuk induknya saja masih menunggu dari PDAM-nya.
Oke. Siap. Seperti di Siram Makmur itu kan sudah ada Pak, cuma nanti untuk nyambung yang ke utamanya masih menunggu yang dari PDAM kita. Siram Makmur ya. Iya, Siram Makmur. Ya. Saya kan agak di atas itu. Sudah siap itu Pak pipa-pipanya, hanya tinggal disambung-sambung, dikonekkan lah dengan yang untuk ini tadi. Ini tadi yang masih di progress, maksudnya masih on progress untuk titik-titik pemasangannya. Saya mungkin ke Pak Dandim lagi nih. Pak Dandim, TNI juga melakukan program membantu pemerintah untuk penanganan stunting, Pak. Ya. Nah, itu sejauh mana Pak peran TNI khususnya Kodim sejauh ini Pak yang sudah dilakukan? Oke, jadi yang perlu kita garis bawahi adalah pendataan anak stunting di beberapa titik, tidak di semua desa sih, hanya beberapa titik yang dilaporkan ada bayi yang atau anak-anak masih kategori balita ya, tercatat itu dalam anak-anak yang dikategorikan stunting. Saat ini kami merespon kegiatan itu yang sifatnya kepedulian dari Kodim. Ya. Pada saat kita bakti sosial di hari-hari khusus, kemudian rutinitas kita juga secara berkala mengunjungi mereka, memastikan bahwa kondisinya tetap aman dan tetap terpantau. Kadang Babinsa juga memberikan melalui Babinsa kita memberikan telur, kemudian Pak. Bagaimana Pak menanggapi kegiatan yang dilakukan oleh Kodim 0912 ini turut juga mendukung pemerintah dalam percepatan penanganan stunting Pak di Kutai Barat ini? Jadi memang dari Dinas Kesehatan saat ini juga tadi kita sudah konfirmasi juga, memang saat ini beberapa pelaksanaan kegiatan terkait tentang stunting ini juga melibatkan teman-teman Babinsa. Seperti halnya seperti kan stunting ini kita bisa lihat itu permasalahannya bukan sekedar di anak-anak ini aja Pak, tapi kan kalau kita lihat ke belakang itu dari pernikahan usia dini, mungkin nanti akan menghasilkan anak-anak yang berpotensi untuk stunting, dan itu sangat membutuhkan penyuluhan, bahkan seperti yang disampaikan Pak Dandim tadi, memberikan obat, memberikan vitamin dan segala macam, dan rata-rata juga anak-anak yang terkena stunting ini kan kondisinya jauh dari pemukiman, dan juga membutuhkan bantuan juga dari teman-teman Babinsa, dan ini juga sudah terlaksana di beberapa tempat, dan kami sangat berterima kasih juga Pak Dandim atas bantuannya. Jadi bukan hanya membantu teman-teman puskesmas ataupun teman-teman medis, tetapi juga adalah dari segi penyuluhan. Babinsa juga hadir di situ untuk membantu, dan juga Babin Kaptimnas dari Polri. Jadi seperti saya sampaikan tadi, memang sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI dan Polri ini sangat kita butuhkan. Dan kedepannya kita harapkan nanti Pak lebih ditingkatkan, lebih intens lagi. Mungkin itu Pak. Kalau stunting ini saya pernah mendengar Pak, stunting ini bukan hanya orang-orang yang tidak mampu, tapi justru lebih banyak, bukan lebih banyak ya, justru orang-orang yang mampu ini yang karena ini Pak kurangnya perhatian apa Pak? Gimana tuh Pak? Pak Dandi mungkin? Ya itu kalau kita lihat itu berarti dari sisi edukasi ya. Makanya di puskesmas itu kan ada program pengetahuan dan penanganan stunting. Jadi memang benar. Itu gini Mas, generasi saya, Pak Sekda, dan generasi muda sekarang kan beda cara berpikirnya kan. Kalau sekarang makanan instan itu bisa kita dapatkan kapan saja dan di mana saja. Kemudian orang tua sekarang itu perlu dikasih pemahaman. Anakmu udah kasih makan, makan apa dulu? Ya. Justru yang dibutuhkan karbohidrat, protein itu didapatnya dari makanan jenis apa. Itulah fungsi puskesmas, melakukan penyuluhan, melakukan edukasi kepada generasi-generasi yang sifatnya lebih muda, karena tantangannya kan lebih besar ya terkait memilih-milih makanan, memilih dan memilah makanan itu sangat
perlu. Ya betul. Baik, sebelum kita akhiri nih, ternyata cukup alat ya Pak Sekda, Pak Dandim. Tadi ada menyinggung soal jembatan Garuda, kemudian revitalisasi sekolah di 3T Pak ya, di wilayah 3T, di SMK 01 Tring itu Pak ya. Ini kalau untuk jembatan itu Pak, apa bentuk dukungan yang dapat diberikan Kodim dalam mendukung infrastruktur tersebut? Kemudian untuk sekolah di 3T-nya itu yang melatar belakangi Kodim memberikan perhatian di sekolahnya seperti apa Pak? Ya. Yang pertama itu kan salah satu program yang dicanangkan Bapak Presiden ya. Program utama yang mendasar adalah dampak kehadiran program itu langsung dirasakan oleh masyarakat. Saat ini di Kodim Kutai Barat memang belum melakukan pembangunan karena kita sudah melakukan survei, sudah melaporkan, tinggal kita menunggu giliran. Oh ini jembatan Pak ya? Yang terkait jembatan Garuda. Ada beberapa titik yang kita sudah survei. Di tahap kami juga koordinasi dengan Pemda, lokasi-lokasi mana yang perlu mendapat perhatian. Tentunya kalau kemarin kita lihat Bapak Presiden berpidato, di situ kan disampaikan ada beberapa titik jembatan Garuda yang sudah dikerjakan dan diselesaikan. Mudah-mudahan ini menjadi kegiatan yang bisa kita realisasikan di Kutai Barat. Amin. Terkait sekolahan, memang itu dari Dinas Pendidikan Pusat yang men-spotting sekolah tersebut. Kementerian Pak ya? Kita sifatnya diberikan tugas, coba cek sekolah ini, daerah Tering yang masuk dalam kategori daerah 3T tadi. umum ya, 3T ya. Kita sudah cek kelas-kelasnya yang perlu direnov, yang mana saja kita laporkan. Kita tinggal menunggu pelaksanaannya saja nih. Ini satu daerah satu sekolah gitu Pak? Sementara di Kutai Barat satu sekolah itu. Tering kan? Ya, Tering. Baik. Ini masih rencana semua Pak ya untuk kegiatannya? Masih rencana. Jembatan Garuda tadi Pak? Itu kira-kira dalam perencanaannya itu berapa panjang Pak? Fluktuatif. Tergantung yang ada di kondisi wilayah desa tersebut. Itu kan modelnya ada jembatan perintis Garuda. Berarti jembatan gantung gitu. Oh itu penganggarannya langsung dari pusat ya? Dari pusat. Ada juga jembatan Armco. Ada juga jembatan Getong. Jadi 3 tipe itu bisa kita realisasikan sesuai kondisi di lokasi tersebut. Oke. Pak Sekda ini seperti apa Pak? Ada rencana nih Pak dari Kodim untuk membangun jembatan Garuda tadi, kemudian sejauh mana Pak kesiapan Pemkab saat ini dan apa manfaat strategi yang diharapkan dari pembangunan jembatan itu Pak? Tentu saja kita dari Pemda sangat merespon dan mendukung apa yang sudah diprogramkan oleh teman-teman, dan kami juga menunggu artinya apa yang kami bisa support atau bantu untuk kegiatan ini, karena tadi kan disampaikan Pak Dandim sudah anggarannya sudah dari pusat. Artinya ya kalau memang bagaimana lagi dengan kita di Pemda untuk supportnya, kita juga siap berkolaborasi untuk itu. Dan terkait tentang sekolah Pak, mungkin bisa disondingkan juga, artinya kita selain Tering memang ada beberapa sekolah-sekolah lain, dan terutama mungkin titip kita ada 3 desa tertinggal yang saat ini sudah prioritas. Bahkan kemarin juga pada saat TMMD itu membantu membangun jembatan Belis kalau tidak salah Pak ya, antara Lempar ke Deraya. Itu kan TNI juga tuh yang buat itu. Salah itu berapa tahun yang lalu. Nah itu kita juga ada sekolah di situ. Dan kita harapkan juga ya mungkin bisa teman-teman bantu juga ke sana, karena itu 3 desa tertinggal, bukan hanya di Kubar tetapi itu di Kaltim, itu Deraya, Tanjung Soke dan Garunggung. Ya 3 desa itu. Kemarin syukurnya puji Tuhan untuk anggaran APBD perubahan provinsi itu masuk untuk pembangunan jalan ke dalam dari kilo 88 sampai dengan Garunggung. Nah kita harapkan juga kalau memang ada program dari pusat ini bisa juga
untuk pembangunan beriringan. Karena yang kita lihat di sini bukan hanya bangunan sekolah, tetapi mungkin suatu apa ya istilahnya itu ya ekosistem. Jadi dari sekolah terus bagaimana jadi dia seperti berputar dan bisa mencetak anak-anak di situ juga biar bisa sekolah dengan baik. Karena saat ini mereka kalau sekolah yang dari ujung Tanjung Soke itu keluar ke Lempar. Walaupun dia cuma tidak sampai 10 kilo, tapi kan lumayan Pak karena jalannya hancur. Kalau hujan itu, kalau hujan Pak kemarin aja Pak Gubernur pangkut di situ. Ya, jadi ya mungkin dengan kolaborasi seperti ini kita betul Pak. Jadi mohon juga lah dari Pemda ini artinya kita tahu dari pemerintah pusat bukan cuma satu tapi bisa lebih banyak lagi. lebih banyak 2, 3, 4 Siap Pak. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak. Ada banyak sekali Pak ya, Pak Sekda ya kebutuhan. Banyak. Nanti teman-teman dinas pendidikan mungkin bisa bantu sounding data-datanya. Memang kita juga ada data-datanya sekolah-sekolah tersebut. Bagaimana Pak Dandim? Siap aja Pak Dandim ya? Kita siap. Pantang untuk menjawab tidak siap. Siap. Ada perintah komando dari pimpinan kita. Baik. Nah, baik. Di momen ini sebentar lagi nih Pak, 17 Agustus nih Pak. Apa sih kegiatan khususnya yang dilakukan oleh Kodim Pak? Oh ya. Ada lomba Pak ya? Merdeka ya. Mereka. Iya. Yang pertama tentunya rutinitas tahunan kita menyiapkan tim paskibraka ya. Bukan hanya di level Pemda. Ya. Di seluruh kecamatan masif nih dari pihak Pemda kita kerahkan personel yang dari Kodim. Di kecamatan berarti dari Koramil. Ya. Kita sudah persiapan kurang lebih 1 bulan. Supervisinya dari Pemda dari Pangpol ya kan. Pangpol jauh-jauh hari sudah berkomunikasi untuk mengkader calon pengibar paskibra 17 nanti. Tuhan semuanya sudah kita siapkan dengan baik. Ya. Kita mohon doanya sama-sama pada saat upacara besok seluruhnya dapat lancar semoga di wilayah Kutai Barat dan di seluruh kecamatan-kecamatan dapat mengibarkan bendera di hari kemerdekaan dengan khidmat. Ya. Itu kemudian kemarin kita juga sudah menginisiasi melaksanakan perlombaan lomba kampung Pancasila. Lomba apa nih Pak? Itu ada di Kampung Sumbersari Mas. Nanti pesertanya itu 10 RT. Kemarin kita datangkan ke Kodim ini. Tolong dihias kampungnya. Nanti akan ada tim penilaian kampung. Oh, jadi hias kampung gitu Pak ya? Ya. Kampung Sumbersari. Itu penilaiannya kapan Pak? Besok? Kalau tidak salah tanggal 19 ya. 19. Oh, artinya tetap pengumuman di bulan ini juga Pak ya? Iya. Kalau kita tetap bisa menghimbau seluruh warga Kutai Barat juga harus ikut memeriahkan. Tapi konsentrasi kegiatan ini mari kita prioritaskan di Kampung Sumbersari. Kenapa Pak di Sumbersari Pak? Yang pertama kebetulan kami intens komunikasi dengan tinggi. Iya, kepala desa. Kemudian saya lihat di Kampung Sumbersari ini banyak sekali event-event turnamen dan sebagainya. Ngobrol Pak, saya tunjuk kampung Bapak untuk menjadi perwakilan kampung. Oh kita siapa? Latar belakang Kampung Sumbersari juga merupakan kampung awal-awal di daerah Kutai Barat pada saat zaman perjuangan dulu. Iya. Cerita dari Pak Petinggi nih. Jadi dulu dalam rangka mempertahankan wilayah Kalimantan ini, beberapa leluhur dari Kampung Sumbersari ini ikut mengambil bagian. Nilai nasionalismenya adalah. Oke, siap. Baik, sebelum closing statement mungkin dari pemerintah Pak untuk 17 Agustus ini sudah dipersiapkan agenda puncaknya Pak? Atau ada artis nanggung Pak? Jadi untuk 17 Agustus kita tahun ini selain rutinitas kita mengadakan upacara juga kita soundingkan ke
kecamatan-kecamatan, karena sebagian wewenang bupati diserahkan ke camat terkait tentang pemerintahan, sehingga untuk di luar 3 kecamatan dalam wilayah Tendawar itu melaksanakan upacara sendiri. Dan kita harapkan juga melalui surat edaran Pak Bupati kepada camat kemarin agar memaksimalkan perayaan-perayaan yang ada di kecamatan-kecamatan dan bersinergi dengan forum koordinasi tingkat kecamatannya. Terkhusus untuk kabupaten, kita untuk tahun ini momennya bersamaan dengan Hari Kesatuan Gerak PKK Kabupaten. Jadi kita jadwalnya besok itu kita upacara, menaikkan bendera, lalu sorenya kita ada penurunan, dan biasa resepsi itu kan di malam, Pak. Tetapi ini kita mensandingkan menggabungkan dengan puncak HKG PKK di tanggal 20. Yang mana PKK ini memulai rangkaian kegiatan di tanggal 18, lalu ditutup di tanggal 20, dan malamnya ada malam hiburan yang kita gabung dengan malam hiburan rakyat untuk HUT RI. Dan kita mengundang artis dari ibu kota, Leodra dan artis pengiring dari Samarinda, saya lupa tadi nama bandnya. Tapi ada itu juga ada beberapa artis-artis lokal kita. 20, tanggal 20 malam, Pak, hari Kamis. Itu paginya kita ada panwalk seluruh PKK se-Kabupaten Kutai Barat. Sebelumnya ada pelantikan seluruh PKK kampung Kutai Barat. Tidak seluruh, hanya 50 sekian itu yang berganti posisi kemarin. Dan malamnya kita adakan malam hiburan untuk masyarakat Kabupaten Kutai Barat yang bertempat di alun-alun itu. Oke, siap. Itu kegiatan dimulai jam 6 sore sampai dengan selesai. Kita harapkan sebelum tengah malam sudah selesai, Pak. Siap. Kita siap untuk mengamankan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Dandim dan Pak Sekda, sudah cukup panjang kita berbicara pada hari ini, Pak, ya. Mungkin closing statement, Pak, terkait dengan poin dari perbincangan kita hari ini, kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan Kodim 0912 Kutai Barat dan dukungan sinergi bersama dengan pemerintah daerah. Baik, terima kasih sekali lagi kami Kap Kutai Barat. Kita sama-sama menjunjung tinggi budaya tanah Tirai Ngeliman. Itu Kodim siap melaksanakan yang pertama tugas pokok kami bagaimana mewujudkan kondusivitas wilayah dan sinergi dengan Polres Kutai Barat. Tentunya kita dalam melaksanakan kita butuh support dari masyarakat juga. Butuh support dari masyarakat. Kita ayo sama-sama hidup melaksanakan kegiatan ketertiban dari level kampung. Jaga keamanan, kemudian jaga wilayah ini, terutama di musim panas ini, saya dengar juga banyak bencana kebakaran rumah. Harus lebih peduli menjaga lingkungan kita, matikan listrik, matikan kompor dan sebagainya. Tentunya itu yang dalam skala tugas pokok kami di wilayah, Mas. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan bahwa saat ini Kodim melaksanakan tugas-tugas yang sifatnya skala prioritas dari program Bapak Presiden. Kita juga butuh dukungan dari Bapak Pemda supaya kegiatan ini berjalan aman, lancar. Kita butuh support juga dari masyarakat. Level kita sebagai TNI saat ini menyelenggarakan, mewujudkan program-program yang dampaknya, manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan perlindungan dari Tuhan Yang Kuasa. Kita support Bapak Bupati dan semua rekan-rekan Pemkab dari level kabupaten sampai dengan kecamatan. Kita bisa berkolaborasi, bersinergitas dengan baik. Baik, Pak Sekda, silakan. Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat di dalam menyelenggarakan pemerintahan tentu saja membutuhkan suatu kolaborasi yang dalam hal ini juga melalui TNI dan juga Polri, terkhusus untuk Kodim 0912. Sinergitas yang sudah terbangun selama ini juga kolaborasi kita, saya pikir kita sudah
maksimal Pak ya, artinya kita saling bersinergi, terutama di beberapa permasalahan-permasalahan yang ada. Kodim sangat membantu. Ya. Itu yang saat ini sedang marak, selain karhutla, tentu saja tadi kita lupa bicarakan juga ada masalah sosial. Di sini ada narkoba dan juga penyebaran hoax. Dan kita juga harapkan dukungan dan bantuan dari teman-teman Kodim agar kita sama-sama memerangi dua hal ini. Yang mana kita ketahui saat ini kalau kita lihat data dari Dinas Kesehatan terkait tentang narkoba juga tentang Kominfo, penyebaran hoax. Nah itu tidak bisa hanya Pemda sendiri, tentunya membutuhkan juga dari rekan-rekan Kodim, Polri dan yang lainnya. Dan kami sangat mengharapkan kolaborasi serta sinergitas yang sangat luar biasa untuk kita sama-sama berkoordinasi untuk hal ini. Dan sekali lagi kami berterima kasih pada Pak Dandim khususnya atas apa yang telah dibantu kepada kami, dan kedepannya juga kami siap sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kami untuk membackup dan membantu Kodim dalam hal ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Sekda. Pak Dandim dan Pak Sekda, kita cukupkan untuk podcast kita hari ini, podcast Kodim 0912 Kutai Barat, negara hadir untuk rakyat. Lagi, Pak Dandim, terima kasih banyak Pak Sekda. Ya, mendengar pemirsa, dari perbincangan kita hari ini terlihat bahwa pembangunan di Kutai Barat membutuhkan kerjasama pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat memiliki peran masing-masing untuk memastikan pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke tingkat kampung. Saya Mikael Karokjang mohon pamit. Selamat, salam sehat, salam sejahtera, dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Mantap. Ya, kita punya ruang podcast juga.